Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tentunya tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi disimbolkan dengan V. Kenapa disimbolkan dengan V? Dari kata velocity atau kecepatan reaksi. Sekarang definisi laju reaksi sendiri. Yang pertama adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Bisa juga didefinisikan sebagai laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Satuan laju reaksi itu adalah molar per sekon. Sebagai contoh reaksi ada A bereaksi dengan B menjadi C plus D. Nah, A dan B di sini itu disebut sebagai reaktan atau pereaksi. Sedangkan C dan D di sini disebut sebagai produk atau hasil reaksi. Jadi yang ada di sebelah kiri tanda panah itu namanya reaktan atau pereaksi, sedangkan yang sebelah kanan tanda panah itu namanya adalah produk atau hasil reaksi. Dari persamaan reaksi tersebut, maka rumus laju reaksinya berdasarkan definisi di atas dapat dinyatakan sebagai VA atau laju reaksi A itu sama dengan minus delta konsentrasi A per delta T. Laju reaksi B dapat dinyatakan sebagai minus delta konsentrasi B per delta T. Sedangkan yang produknya ada laju reaksi terhadap C adalah plus delta konsentrasi C per delta T. Dan laju reaksi D-nya adalah plus delta konsentrasi D per delta T. Jadi semakin lama reaktan itu pasti semakin habis, sedangkan produknya akan semakin banyak. Makanya reaktan itu minus, sedangkan produknya di sini adalah plus. Jika kalian masih bingung, analoginya begini. Misalkan kalian ingin membuat roti. Awalnya bahan-bahannya kan ada tepung, ada gula, ada mentega, ada telur. Nah, kalau dibuat roti, kira-kira tepung, gula, dan sebagainya itu bahan-bahannya itu semakin bertambah atau semakin berkurang? Tentunya semakin berkurang, ya kan? Sedangkan rotinya semakin lama pastinya akan semakin bertambah. Nah, seperti itu analoginya. Jadi reaktan semakin lama semakin berkurang, sedangkan produk semakin lama semakin bertambah. Oke, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tentang laju reaksi. Di sini ada 5 macam faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga adalah tekanan, yang keempat adalah suhu, dan yang kelima adalah katalis. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Sebelum kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita bahas dulu tentang teori tumbukan. Suatu reaksi dapat berlangsung sebagai hasil tumbukan antara partikel-partikel reaktan. Jadi reaksi bisa terjadi kalau reaktan-reaktan itu mengalami tumbukan. Tumbukan yang terjadi akan menghasilkan energi. Tumbukan antar partikel yang bereaksi tidak selalu menghasilkan reaksi. Nah, ini harus dipahami. Hanya tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup serta arah tumbukan yang tepat yang dapat menghasilkan reaksi. Nah, tumbukan seperti ini disebut sebagai tumbukan yang efektif.
Di sini, energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan sehingga menghasilkan tumbukan yang efektif itu disebut sebagai energi pengaktifan atau energi aktivasi dan biasa disimbolkan dengan EA. Nah, ini untuk reaksi eksoterm. Jadi, energi dari reaktan ini adalah di R ini. Kemudian, dia akan mengalami tumbukan menghasilkan energi. Nah, sampai puncaknya ini dari R ke puncak ini adalah energi aktivasi. Jadi, energi minimum yang harus dicapai supaya reaksi tersebut bisa berlangsung. Kemudian untuk reaksi endoterm grafiknya seperti ini, R-nya yang di bawah, energinya, energi dari reaktan, kemudian harus mencapai energi aktivasi dulu untuk bisa bereaksi menghasilkan produk. Perlu diketahui di sini bahwa semakin tinggi energi aktivasi, maka reaksi tersebut akan semakin sulit untuk terjadi. Sebaliknya, semakin rendah harga energi aktivasi, maka reaksi tersebut akan semakin mudah untuk terjadi. Oke, berikutnya kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama. Pertama adalah konsentrasi. Jika konsentrasi reaksi bertambah, maka jumlah partikel-partikel akan meningkat. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya tumbukan efektif akan meningkat, sehingga akan meningkatkan laju reaksi. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada jalan yang jumlah kendaraannya, sedangkan ada jalan yang banyak sekali kendaraannya atau ramai. Nah, kira-kira mana yang lebih mungkin terjadi tabrakan? Nah, betul sekali. Pasti yang ramai. Yang gambar yang B, ya. Jadi semakin banyak kendaraan, maka semakin akan rawan terjadi tabrakan. Nah, jika digambarkan secara mikroskopis seperti ini. Gambar yang sebelah kiri adalah yang memiliki konsentrasi rendah. Artinya jumlah partikel yang ada di dalamnya itu lebih sedikit. Sedangkan gambar yang sebelah kanan itu yang memiliki konsentrasi tinggi atau jumlah partikel yang ada di dalamnya itu banyak. Nah, di sini dapat dilihat bahwa semakin banyak partikel, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga semakin besar. Oleh karena itu, akan dengan konsentrasi tinggi akan meningkatkan laju reaksi. Contohnya seperti ini. Jika ada Na2S2O3 0,1 molar direaksikan dengan HCl 1 molar dan ada Na2S2O3 0,1 molar direaksikan dengan HCl 5 molar. Nah, di sini kita lihat bahwa Na2S2O3-nya sama-sama konsentrasinya 0,1 molar. Sedangkan HCl-nya ada yang 1 molar, ada yang 5 molar. Nah, kira-kira mana yang reaksinya lebih cepat atau yang memiliki laju reaksi lebih besar? Oke, pintar sekali. Jadi yang konsentrasi HCl-nya 5 molar ini adalah yang memiliki laju reaksi besar. Berikutnya, faktor yang kedua adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan bidang sentuh zat bereaksi, maka peluang untuk bereaksi akan semakin besar, sehingga laju reaksinya juga akan semakin meningkat. Nah, di sini semakin kecil ukuran partikel, maka semakin luas permukaan bidang sentuhnya. Jadi perlu dipahami di sini. Jadi antara yang bongkahan dengan yang serbuk, maka luas permukaannya itu adalah lebih besar yang serbuk. Dengan catatan ya di sini jangan memikirkan bahwa serbuk kecil dengan bongkahan besar itu kan luas permukaannya besar. Bukan seperti itu yang dimaksud. Tapi
jumlah zatnya harus sama. Misalkan sama-sama 1 gram gula dalam bentuk halus, gula halus dengan 1 gram gula dalam bentuk butiran-butiran pasir. Maka yang bentuknya halus itu akan memiliki luas permukaan lebih besar daripada yang butiran-butiran kasar. Nah, seperti ini kalau digambarkan. Yang sebelah kiri, luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar karena ukuran partikelnya lebih kecil. Kemudian yang sebelah kanan, luas permukaan bidang sentuhnya kecil karena luas ukurannya lebih besar. Nah, di sini nanti kemungkinan terjadinya tumbukan itu akan lebih besar di gambar yang sebelah kiri. Contohnya, jika kalian melarutkan effervescent yang pada air, jadi bisa dilakukan sendiri di rumah. Yang pertama, effervescent berbentuk serbuk dan effervescer berbentuk tablet. Coba nanti kalian praktekkan sendiri di rumah. Kalau effervescent berbentuk serbuk dimasukkan ke dalam air dan effervescent berbentuk tablet dimasukkan ke dalam air, kira-kira mana yang lebih cepat bereaksi? Nah, tentunya yang serbuk akan lebih cepat bereaksi. Oleh karena itu, effervescent yang berbentuk serbuk, laju reaksinya akan semakin besar dibanding dengan effervescent yang berbentuk tablet. Oke. Faktor yang ketiga adalah tekanan. Nah, di sini jika tekanan diperbesar, maka dia akan mempengaruhi volume. Volumenya akan menjadi kecil. Jika volumenya kecil, maka jarak antar partikel juga akan semakin besar atau konsentrasinya juga akan semakin besar. Sehingga peluang terjadinya tumbukan semakin besar. Karena peluang terjadinya tumbukan semakin besar, maka laju reaksinya juga akan semakin besar. Nah, dapat digambarkan seperti ini. Jadi P1 ini tekanannya kecil, sedangkan P2 atau gambar B ini yang memiliki tekanan besar. Jadi jarak antara partikel satu dengan partikel yang lain itu lebih dekat di gambar yang B. Oleh karena itu, reaksi akan semakin lebih cepat terjadi di gambar yang B daripada yang gambar A. Faktor yang berikutnya adalah suhu. Nah, di sini suhu, jika suhu tinggi, maka energi kinetik dari partikel akan meningkat, sehingga semakin cepat mencapai energi aktivasi. Kalau energi aktivasi semakin cepat tercapai, maka reaksi akan semakin cepat terjadi atau laju reaksi semakin besar. Analoginya begini, misalkan di suatu ruangan, luasnya 3x3, jumlah anaknya sama-sama 4. Di ruangan 1 dan di ruangan 2 sama-sama. Luasnya sama, kemudian jumlah orangnya juga sama. Tapi di ruang 1 itu suhunya minus 4 derajat Celcius. Kira-kira apa yang terjadi pada anak-anak tersebut? Pasti menggigil kedinginan kan? Nah, sedangkan yang di sebelah di ruang satunya, misalkan suhunya adalah 40 derajat Celcius. Panas kan? Nah, apa yang terjadi? Pasti anak-anak pasti akan berlari. Berlari ke sana kemari, ingin keluar dari ruangan. Nah, karena dia berlari-lari, akibatnya apa? Semakin mudah terjadi tumbukan atau benturan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Karena semakin mudah terjadi tumbukan, maka reaksinya akan semakin cepat juga. Nah, seperti ini jika digambarkan. Jadi gambar yang satu atau gambar A ini yang suhunya tinggi, sedangkan gambar yang B pada suhu rendah.
Jadi pada suhu tinggi energi kinetiknya lebih besar daripada pada gambar B yang suhu rendah. Nah, gambar ini menunjukkan tumbukannya. Jadi semakin tinggi suhunya maka tumbukannya terjadi juga semakin besar. Akibatnya laju reaksi juga semakin besar. Faktor yang kelima adalah katalis. Katalis itu adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud untuk memperbesar laju reaksi. Katalis kadang ikut terlibat dalam reaksi tetapi tidak mengalami perubahan kimia yang permanen. Nah, di sini dapat dikatakan pada akhir reaksi katalis akan dapat dijumpai kembali dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti sebelum bereaksi. Oleh karena itu, ada yang menyebutkan bahwa katalis itu tidak ikut bereaksi. Itu kurang tepat. Jadi sebenarnya katalis bisa ikut dalam proses reaksi, tetapi pada akhir reaksi dia terbentuk kembali atau dijumpai kembali dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti sebelum reaksi. Nah, peran katalis untuk mempercepat laju reaksi yaitu dengan memberikan suatu mekanisme reaksi alternatif dengan nilai energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan energi aktivasi reaksi tanpa katalis. Tadi sudah Bu Inung sebutkan bahwa semakin tinggi energi aktivasi maka reaksi itu semakin sulit untuk terjadi. Sebaliknya, semakin rendah energi aktivasinya maka reaksi tersebut lebih mudah terjadi. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Nah, di sini gambar grafik yang biru ini adalah energi aktivasi tanpa digunakan katalis. Tinggi ya. Kemudian yang gambar warna orange ini atau merah ini adalah energi aktivasi jika ditambahkan katalis. Jadi dengan adanya katalis maka energi aktivasinya akan lebih rendah. Semakin rendah energi aktivasi maka laju reaksi juga akan semakin besar. Oke, demikian penjelasan dari Ibu Inung. Selamat belajar, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.